Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahiddil badil hadi bahyani mahai rasyadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di pengajian Ar-Raudah ya. Saya komunikasi sejauh ini sama Mbak Rosita, sama Mbak Yeyen juga sama Mbak Deni. Saya nggak tahu ketiganya apakah sudah ada di sini atau tidak. Yang jelas komunikasi itu akhirnya membuat kita bertemu sebelum secara fisik, insya Allah secara daring dulu ya. Berkah silaturahim ini saya bisa ketemu saudara-saudara baru, termasuk juga mungkin ibu-ibu yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, yang insya Allah juga menjadi bagian dari saudara. Baik, saya itu sebenarnya ketika diminta untuk Kaita memberikan pengajian, saya itu lama berpikir ya, karena spesialisasi saya selama itu memberikan workshop gitu, Mbak Yayan. Jadi memberikan workshop, memang selama ini tuh kalau saya boleh cerita ya, kita pasti sering tuh mengikuti kelas menulis, mengikuti kelas-kelas yang sebenarnya intinya yaitu memberikan kita kemampuan untuk menulis lebih baik gitu loh, untuk menulis menghasilkan karya lebih berkualitas. Tapi yang terjadi yaitu kelas itu malahan gagal untuk memberikan kita kemampuan teknis itu. Kenapa? Karena pematerinya sendiri lebih banyak dia memaparkan hal-hal yang menurut saya itu kurang teknis gitu, yang kurang praktis atau juga kurang bisa untuk diaplikasikan atau digunakan. Saya bilang begini karena saya pernah dan sering dulu berada pada titik ini. Pagi ini saya membagikan video saya kepada tautan video saya kepada Kak Ita. Saya nggak tahu video itu juga sampai ke Mbak Ian atau tidak, tentang bagaimana mulanya saya menulis, kemudian bagaimana akhirnya saya memutuskan membuka kelas menulis, sampai akhirnya saya pikir saya harus menutup kelas itu karena kelas itu sepertinya tidak memberikan kemanfaatan keberkaryaan gitu. Sampai akhirnya saya pikir, oh itu keputusan yang salah. 3 tahun terakhir berkah pandemi, akhirnya saya mendalami kepenulisan secara rumus. Jadi kalau memang ibu-ibu di sini ada yang berniat banget untuk belajar menulis secara intens dan orientasi kekaryaan, nanti siapa tahu sekarang tuh sedang dibuka nih pendaftaran Loka Karya menulis 3 hari ya, workshop bersama saya 15 jam gitu. Jadi insya Allah di sana nanti hal-hal yang akan kita dapatkan secara teknis bahkan bisa memandu sampai keberkaryaan. Itu mungkin tautannya sudah ada di Instagramnya Book Paris dan juga sudah diberitahu oleh Mbak Yayan dan juga Kaita. Balik lagi ke acara pengajian kita hari ini. Pengajian Ar-Raudah yang setahu saya sering menghadirkan pemateri-pemateri yang berkualitas. Pemateri-pemateri yang cukup dikenal. Saya dapat namanya dari Kak Ita ya, sebagian. Dan saya merasa terhormat menjadi sejajar bersama mereka untuk mengisi pengajian bulanan ini. Nah, saya mendapat ketika bicara sama Mbak Yayan tentang materi, kita sepakati materi kita yaitu kurang lebih kelas menulis dan refleksi diri atau menulis dan tafakur gitu ya. Materi itu sendiri menurut saya materi yang bisa apapun di dalam ranah menulis bisa digunakan untuk tafakur diri, untuk mengasah logika, untuk mengasah berpikir kritis dan lain sebagainya. Menurut saya apabila kita sendiri memahami dengan baik bahwasanya apa sebenarnya manfaat besar dari kepenulisan. Kenapa kita harus bersahabat dengan teks begitu? Kenapa kita harus dekat dengan namanya buku? Kenapa kita harus dianjurkan untuk banyak membaca dan banyak menulis? Saya akan mulai dulu bahwasanya di dalam Al-Quran kita tahu dan mungkin juga sering dikaji bagaimana Allah itu beberapa kali sering sekali bersumpah atas nama
atas nama makhluknya begitu. Dalam surat Al-Fajr dia bersumpah demi fajar, dalam surat As-Saff dia bersumpah demi rombongan yang yang safnya berjamaah begitu. Di dalam di dalam surat Al-Asr yang sangat fenomenal, kita tahu Allah bersumpah demi masa, di dalam surat Asy-Syams bersumpah demi matahari, dan di dalam surat Atin sesuai namanya itu bersumpah demi buatin, dan dalam surah Lail bersumpah demi malam gitu. Dan apalagi di dalam surat Az-Zariyat Allah bersumpah demi angin. Nah, artinya fajar, angin, malam, bahkan juga Allah bersumpah demi hari kiamat gitu ya. Itu merupakan Allah ingin menunjukkan bahwasanya bagaimana fajar itu adalah waktu yang sangat baik bagi kita untuk beraktivitas, untuk memulai hari dan lain sebagainya. Bagaimana waktu di dalam surat Wal Asri, di dalam surat Al-Asr Allah menyatakan bahwasanya jangan pernah kita menyia-nyiakan sesuatu yang tidak akan mungkin kembali, yaitu waktu. Atau juga di dalam As-Saff gitu, pentingnya kita sholat secara berjamaah dengan merapatkan saf dan lurus gitu. Artinya Allah tidak pernah bermain-main dengan sumpah yang dia ambil makhluknya ada di sana gitu. Apakah dia ada bersumpah demi tulisan, demi teks, atau demi hal yang kita akan bicarakan sebentar lagi? Ya, itu di dalam surat Al-Qalam ayat 1. Di dalam Al-Qalam ayat 1, nun wal qalami wa ma yasturun, ya gitu. Jadi demi pena, nun katanya, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi di dalam banyak tafsir menunjukkan bahwasanya bagaimana kedudukan menulis, bagaimana kedudukan menyampaikan kabar-kabar kebenaran atau kalam itu menjadi penting di dalam Islam karena Allah sendiri pernah bersumpah. Karena Allah sendiri bersumpah di dalam surat Al-Qalam ayat 1 yang barusan saja saya bacakan, termasuk artinya tadi. Bahkan di dalam perang Badar, kita tahu perang Badar kaum muslimin itu sedikit sekali dan akhirnya bisa menang. Dan di dalam perang itu Rasulullah bilang bahwasanya ada masalah nggak sama layar saya? Saya punya masalah kayaknya. Sebentar. Kalau di saya ada masalah. Oke, sudah ya. Oke, saya mau ngutip sendiri sedikit di dalam perang Badar misalkan seperti itu. Perang Badar di mana kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit akhirnya memenangkan peperangan. Kisah yang sangat fenomenal yaitu Rasulullah bersedia nih untuk melepas tawanannya. Tapi tawanan-tawanan yang seperti apa yang ia lepaskan? Tawanan-tawanan yang bisa mengajarkan kaum muslimin membaca dan menulis. Gitu. Jadi letaknya sangat penting di sana. Rasulullah sudah memprediksikan bahwasanya bagaimana kalam, bagaimana pena, bagaimana menulis, bagaimana membaca itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Dan tentu saja urusan ini sendiri kalau kita mau mundur mundur semundur-mundurnya, kita tahu bahwasanya pada pertama kali pertama kali wahyu yang turun kepada Rasulullah yaitu Al-Alaq ya. Di Al-Alaq ayat 1, Iqra. Nah, bacalah. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu ketika ada bacalah berarti ada teks di sana, ada tulisan. Anda bisa melihat yang dibaca itu apakah ayat qauliyah atau kauniyah, semuanya bisa. Tapi di sana ketika kita ngomong membacalah itu pasti akan dekat sekali urusannya di dalam literasi begitu. Apa yang kita giati hari ini. Bahkan Rasulullah sendiri di dalam sejumlah perjalanannya dia memiliki banyak sekali orang di dalam kisah, ada yang menyebutkan 30, ada yang juga menyebutkan 60 orang-orang yang akan mencatat apa
aktivitasnya hari itu, apa yang dia instruksikan, apa yang dia lakukan dan segala macam. Jadi kegiatan notulensi itu bagi Rasulullah itu sudah sangat penting pada masa itu. Dan ini sendiri masih terdokumentasikan dengan baik sampai hari ini. Jadi hal-hal yang seperti itu yang ingin saya sampaikan barusan itu menjadi penting sebagai alas kita bahwasanya menulis yang sering orang anggap sebagai aktivitas yang aktivitas waktu luang atau aktivitas yang ngapain dilakukan gitu loh, karena kita punya aktivitas lain yang lebih berguna. Itu sebenarnya tidaklah benar, karena yang barusan saja disampaikan, bahkan Allah sendiri bersumpah demi pena begitu. Bahkan Rasulullah sendiri rela untuk melepaskan tawanannya di perang Badar, asalkan tawanan musuh ini adalah orang yang rela dan bisa dan mampu mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Menulis sendiri sebagai bagian dari kesenian, gitu. Bagian dari kesenian, bagian dari kreativitas menjadi sering bias di dalam pemahamannya dunia Islam karena dianggap aktivitas yang memang beberapa orang menyebutnya subhat, meragukan, gitu. Karena aktivitas ini sendiri biasanya akan menghendaki banyak orang untuk melamun, banyak orang untuk nulis coret, sudah 3 bulan tapi yang terjadi nulisnya cuma 1 lembar, ada yang nulisnya cuma 1 paragraf pun juga tidak dapat, tapi berpikir dia terus butuh inspirasi dan segala macam. Ada hal yang penting sekali kalau saya mau mengutip apa yang dinyatakan oleh Muhammad Iqbal ya. Muhammad Iqbal yaitu filsuf Islam modern yang sangat terkenal. Dia menyebutkan bahwasanya menulis sendiri masuk di dalam estetika vitalisme. Apa itu? Yaitu kesenian dalam kurung termasuk menulis di dalamnya harus mampu memberikan dorongan kepada pelakunya atau bahkan penikmatnya dalam hal ini yaitu pembacanya untuk memberikan kehidupan dan semangat baru. Jadi kalau Anda menulis tapi tidak memberikan semangat kepada penulisnya, bahkan kepada pembacanya, maksudnya semangat kehidupan, semangat pencerahan, semangat untuk melakukan hal-hal yang baru, itu sendiri gagal bahkan untuk disebut sebagai bagian kesenian yang layak untuk digiati. Karena dia memiliki estetika, dia terkategori estetika vitalisme. Jadi indah tanpa fungsi itu nggak penting. Jadi kalau Anda menulis menghasilkan tulisan-tulisan yang indah dan segala macam, tapi hanya Anda pahami sendiri, Anda sebut dia bagus sendiri tanpa tulisan ini sendiri mampu menggerakkan, mampu mencerahkan atau membuat kehidupan menjadi lebih baik, ya dia tidak masuk ke dalam estetika vitalisme. Dia mungkin sekadar masuk ke dalam estetika melankolisme, begitu kalau kata filsuf Islam yang yaitu Muhammad Iqbal. Tapi saya mau ngambil contoh yang mungkin sebenarnya sudah dekat dengan kita, tapi mungkin kita lupa. Tapi sebelum saya sampai ke contoh ini, saya mau menyampaikan dulu bahwasanya kenapa menulis atau teks atau huruf-huruf itu penting sekali bagi kita, bagi manusia. Bahkan Iqra ya, bahkan disuruh bacalah. Waduh, kalau bacalah ini ada apa? Saya akan umpamakan misalkan ada gelas gitu ya, ada gelas, ada sebuah gelas berisi air. Sebuah gelas berisi air di atas meja. Kita bandingkan dulu nih. Karena kan varian seni itu banyak sekali, ada menulis, ada gambar, ada gambar bergerak atau video dan lain sebagainya. Saya akan ngambil dulu 3 aja pembandingnya. Ada tulisan, ada foto, dan ada video. Satu itu adalah sastra, satu itu fotografi, satu lagi itu videografi. Misalkan gelas yang berisi air tadi diberikan pendekatan dengan videografi dan kita melihat videonya dengan nyata. Ibu-ibu yang ada di sini langsung bersepakat. Gelasnya seperti itu bentuknya, airnya isinya setengah kan gitu lah. Air putih berisi setengah. Makin jelas tuh karena video. Foto juga kurang lebih sama. Semuanya akan sama. Akan punya pendapat sama karena jelas barangnya. Tapi bayangkan apabila ada sebuah kalimat. Sebuah gelas berisi air di atas meja. Apakah Mbak Ita dan Mbak Yayan sama menggambar gelas di dalam kepalanya sebagaimana
sebagaimana orang-orang yang lainnya? Belum tentu. Belum tentu. Bisa aja tuh Mbak Ita itu menggambarkan gelas di dalam kepalanya yaitu gelas yang bertangkai. Isinya air tuh isinya air es. Bisa. Sedangkan Mbak Yen Yen menggambarkan gelasnya ya gelas tinggi aja, airnya penuh dan air putih aja, air putih hangat malahan seperti itu. Nah, pada titik ini kita melihat bahwasanya di dalam teks atau tulisan adalah pelenting imajinasi terbaik. Bayangkan, orang melihat foto dan dia tahu, oh gelasnya seperti itu. Apakah bermain imajinasi di dalam kepalanya? Enggak. Dia menerima aja dan dia akan bisa menyebutkan. Apalagi di dalam karya videografi, jelas. Tapi di dalam karya teks atau karya sastra atau karya tulisan yang berbunyi sebuah gelas berisi air di atas meja tersebut membuat Mbak Yayan akan menciptakan semesta tentang gelas sendiri di dalam kepalanya. Begitupun Kak Ita, atau Ibu Rina, atau Riko, atau Denny, atau yang lain sebagainya. Anda bayangkan, pada titik itu sebenarnya menulis ini sendiri atau teks itu telah menunjukkan dia bukan telah menunjukkan bahwasanya dia memberikan kebebasan dan kegembiraan bagi siapapun untuk menciptakan semesta di dalam pikirannya sendiri. Oleh karena itulah penting sekali bagi kita untuk membaca agar imajinasi kita itu terus terasah. Ketika kita membaca perempuan itu mengenakan blus berwarna hijau. Di dalam kepala pembaca A, blus berwarna hijau itu adalah hijaunya hijau muda. Di dalam kepala B, hijaunya itu adalah hijau polkadot dan segala macam. Tapi Anda bayangkan, apabila dia karya foto dan video, enggak, sama. Semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi aktivitas imajinasi yang bermain di sana. Nah, pada titik itu, ini menjadi penting juga ketika Einstein akhirnya bilang, salah satu orang paling jenius di muka bumi bilang, bahwasanya kalau kamu ingin anakmu pintar, bacakan ia cerita. Kalau kamu ingin anakmu jenius, bacakan ia lebih banyak cerita. Itu kata Einstein. Jadi aktivitas teks ini sendiri, karena dia membuat imajinasi terlenting dan kaya, dia disarankan langsung pendekatannya di dalam pengasuhan, agar kita memperkenalkan anak-anak dengan teks. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu-Ibu hari ini? Read the stories, kata Einstein itu, oleh negara dunia ketiga termasuk Indonesia, atau jangan-jangan ibu-ibu yang ada di Paris juga, itu memaknain read the stories itu menjadi tell the stories. Dan saya salah satu generasi yang hidup atas tell the stories. Jadi saya kecil itu tinggal lebih banyak bersama kakek. Kenapa? Kakek saya itu orang yang suka membaca, orang yang punya banyak koleksi buku. Dan yang membuat saya lebih suka lagi tinggal sama kakek karena dia suka membacakan buku cerita dengan membawa bukunya di hadapan saya. Walaupun pada saat itu saya belum mengerti ini. Walaupun yang lebih banyak dia tunjukkan kepada saya adalah wordless pictorial book, WPB ya. Jadi buku banyak gambar tapi teksnya dikit gitu. Walaupun saya belum mengerti tulisan, tapi akhirnya saya tahu nih bahwasanya sumber-sumber kebaikan tadi itu berasal dari teks. Dan saya cenderung tidak terlalu suka ketika didongengi oleh papa saya pada saat itu yang memang tidak membawa buku bacaan di hadapan saya karena juga tidak ada gambarnya. Mungkin pada saat itu pikir saya lebih keren nih, kakek saya ini dia langsung menghadirkan gambar, padahal di antara gambar itu ada teks. Sementara orang tua saya hanya bercerita. Tapi tidak, ibu-ibu sekalian, tahu nggak? Saya itu menulis telat. Saya itu menulis di usia 25 tahun. Yang kata orang telat ya pasti ya. Jadi, tapi menulis di 25 tahun, cerpen pertama saya itu langsung menembus Kompas. Ya. Langsung menembus Kompas sampai berikutnya akselerasinya bagus banget. Saya tidak mengerti, orang-orang heran kenapa saya akselerasinya bisa langsung menembus banyak media massa dan segala macam. Sampai hari ini saya tahu. Ternyata karena saya dulu
diperkenalkan dengan teks semenjak dini. Saya akhirnya suka membaca itu sejak kecil, dan saya tidak bisa tidur apabila sebelum membaca sampai hari ini. Dan akhirnya saya cocokkan itu sama teori Malcolm Gladwell yang bilang begini, kalau Anda ingin jadi mastah ini adalah expert, ahli, maka Anda harus melakukan satu hal wajib selama 10.000 jam. Setelah itu baru kamu bisa melakukan hal tersebut secara karya dan langsung tidak terbantahkan. Dan saya pikir ini ada hubungannya. Sepertinya sebelum saya menulis di usia 25, saya itu sudah membaca 10.000 jam. Saya yakin. Saya membaca banyak buku, semua genre buku. Dan saya baru sadari hari ini, loh, apa hubungan menulis dengan membaca? Dan saya juga baru sadari belakangan bahwasanya syarat untuk orang menjadi penulis itu syarat utamanya yaitu dia harus membaca banyak. Baru syarat keduanya yaitu menulis banyak. Jadi apabila mau dibuat syaratnya jadi lebih banyak, bisa. Syarat menjadi penulis itu membaca banyak, menulis banyak. Bisa jadi 4. Banyak membaca, banyak menulis. Mau ditambah lagi jadi 6, membaca banyak sekali, menulis banyak sekali. Sama aja, intinya dia cuma 2 itu putarannya, seperti itu. Dan imajinasi itu berdasarkan pengalaman saya terus terlenting sampai akhirnya ketika saya pertama kali menulis, akhirnya bekal 10.000 jam membaca itu kepada saya. Imajinasinya hadir, semua bahan bacaan teks yang dihadirkan tadi. Dan imajinasi ini kalau kita mau mundur lagi seperti yang saya janjikan tadi, kita bisa lihat bagaimana kisah Nabi Nuh gitu. Allah itu hanya memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Cuma itu, membuat bahtera. Gitu. Membuat bahtera. Tapi apa yang terjadi? Apakah Allah bilang bahteranya ukurannya segini ya? Gitu. Bahteranya nanti muat ya untuk binatang, hewan-hewan atau segala macam. Enggak. Allah cuma perintahkan untuk membuat bahtera. Tapi akhirnya Nuh membuat bahtera di atas bukit, dan Nuh tanpa ada pengetahuan yang mumpuni pada saat itu, apa yang dia lakukan supaya dia bisa membuat bahtera? Berimajinasi. Imajinasi. Jadi wajar ketika Einstein bilang imajinasi is much more important than knowledge, ya, than science gitu loh. Jadi imajinasi itu jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Itu kata si Einstein kalau kita cocokkan pada kisah Nuh atau juga kisah Nabi Isa gitu. Allah cuma merintahkan bahwasanya Nabi Isa untuk menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat. Tapi Allah nggak bilang bahwasanya ini burungnya harus jenis ini ya, Isa gitu. Nggak. Gitu. Tapi atas dasar imajinasi Nabi Isa, dan dia menginginkan burungnya begini bentuknya, dan akhirnya seperti yang kita tahu dalam kisah-kisah menjadi salah satu mukjizat Nabi Isa. Atau di dalam di dalam pembacaan Al-Quran gitu, Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca secara tartil. Tapi tartil yang seperti apa? Nggak ada tuh dijelaskan seperti apa. Sehingga akhirnya hari ini kita mengenal begitu banyak ragam murotal Al-Quran yang tersebar, dan itu membuat makin banyak orang makin dekat dengan tartil pembacaan Al-Quran yang benar, tetapi juga tidak kaku. Nah, imajinasi ini dimainkan oleh manusia ketika mereka mendapatkan prinsipnya. Prinsip ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang telah disampaikan bagaimana Allah bersumpah demi pena. Dan nilai-nilai keindahan ini sudah ada sebenarnya, sudah terrefleksi dalam banyak sekali kisah-kisah. Nah, bagaimana agar dia sendiri bisa kita daya gunakan sebagai sarana untuk bertafakur diri. Nah, ini penting. Saya bilang bahwasanya banyak sekali orang yang menjadi penulis, tapi mereka tidak pernah sabar untuk mempersiapkan tulisan. Dan kita tahu bermain-main dengan perencanaan, Anda juga sedang merencanakan sesuatu yang buruk begitu, atau merencanakan hasil yang tidak baik gitu. Jadi ketika di dalam hal ini, ketika banyak sekali orang ingin menulis, ingin menjadikan tulisan itu memainkan perannya sebagai pelenting, berpikir logis, untuk bertafakur, untuk berpikir kritis dan lain sebagainya. Tapi apabila mereka tidak paham bagaimana menulis ini seyogyanya dilakukan, aktivitas menulis akan terus menjadi abstrak, sesuatu yang tidak akan bisa dihargai dengan sedemikian rupa. Karena apa?
kita menulis tanpa punya ilmu yang memadai, yaitu kita pembaca yang malas, tapi kita ingin menulis dan serta sarana menulis ingin jadikan sarana untuk muhasabah. Kita orang yang malas untuk berimajinasi, lalu ingin menghasilkan tulisan-tulisan yang bisa untuk membangun, menggerakkan orang, bahkan membuat diri kita menjadi lebih baik. Kita merasa serta kita membaca atau menulis tidak pernah membuatnya ke dalam jadwal, tapi kita menganggapnya sebagai aktivitas waktu luang. Yang terjadi yaitu, bayangkan, dan ini hampir terjadi pada sebagian besar orang, aktivitas membaca dan menulis itu dikerjakan di waktu sisa. Sudah capek aktivitas harian, sudah capek masak, sudah capek dan segala macam, akhirnya Anda membaca dan apa menulis. Yang terjadi, aktivitas membaca dan menulis itu pengantar untuk gelap, pengantar untuk tepar gitu, pengantar untuk untuk kembali segar. Nah, tafakur diri sendiri saya harus mulaikan bahwasanya menulis itu akan bisa jadi dimanfaatkan untuk apa saja apabila Anda menghormati kalam, gitu. Apabila Anda menghormati teks, apabila Anda menghormati huruf. Jadi, Bapak, Ibu-ibu, saya pikir kita tidak akan sampai pada titik bagaimana Anda bisa menjadi penulis yang baik, bagaimana Anda bisa bermuhasabah dengan menulis. Aktivitas-aktivitas yang baik, yaitu baik ingin jadi penulis, maupun ingin bermuhasabah dengan tulisan, sebaiknya bukan aktivitas yang dipaksakan, tapi adalah aktivitas yang organik munculnya. Saya percaya, orang bisa menulis bagus karena dia sering baca tulisan bagus. Akhirnya ada dorongan alami. Oke, keren deh kalau saya bisa nulis seperti ini. Orang yang kalau saya mahasiswa dulu di dalam kajian itu sering diberi lembar muhasabah. Dulu saya pikir ini ngapain sih harus didata, harus diceklis gitu. Salat subuh sudah berjamaah atau belum dan segala macam, kenapa harus ditulis gitu loh. Tapi ternyata ketika meninggalkan aktivitas checklist dan menulis aktivitas harian atau muhasabah tersebut, yang terjadi ya makin kendor aktivitas ibadahnya, karena tidak ada yang kontrol kita secara tertulis dan secara teks tadi, begitu. Nah, dan saya mau menyampaikan bahwasanya bertafakur dengan menulis, yang pertama yaitu kita lakukan ketika kita sadar dan kita tahu bahwasanya aktivitas menulis ini sendiri memiliki posisi yang besar, posisi yang tinggi, posisi mulia di dalam Islam, termasuk di dalam Al-Quran. Allah bersumpah demi kalam. Saya meresume dulu, Mbak Yayan, sebelum nanti saya kembalikan ke forum. Yang kedua, aktivitas bertafakur ini sendiri adalah aktivitas luaran atau turunan dari aktivitas menulis, yang dimana aktivitas menulis adalah turunan dari aktivitas membaca. Aktivitas membaca, baik itu membaca ayat qauliyah maupun ayat kauniyah, gitu. Terlebih membaca teks, ya. Dan yang saya contohkan dengan lembar-lembar muhasabah sendiri, tulisan itu tanda kutip kekal, ya. Tulisan bisa Anda buka kapan saja. Yang hari ini tidak harus di pena, ya, nulis di pena, tapi bisa di HP, bisa di bisa di WhatsApp begitu. Tulisan yang bisa Anda buka berulang-ulang gitu. Yang bisa Anda cek kembali sehingga dia akan menjadi reminder bagi kita terhadap aktivitas apa yang akan kita lakukan. Dan di dalam aktivitas keberkaryaan ke dalam penulisan, saya selalu menyampaikan bahwasanya di dalam workshop, saya hanya menilai apa yang Anda tulis. Saya tidak akan menilai apa yang Anda ceritakan. Karena apa yang Anda ceritakan itu sesuatu yang bisa berubah kapan saja. Tapi aktivitas yang Anda tulis itu bisa di-assessment dan harus dipertanggungjawabkan. Terakhir, saya akan tutup dengan bagaimana kisah nenek nang saya yang sering menghadiahi saya tulisan-tulisan yang penting, memperkenalkan saya dengan teks semenjak dini. Nenang saya bilang begini, apa katanya? Ben, dia bilang, kalau suatu hari Nenang marah, Nenang tuh kakek, ya. Kalau suatu hari Nenang marah dan emosi atau berteriak atau menyampaikan kata-kata yang tidak membuatmu senang, kamu tahu nggak?
Kalau Nek Nang hanya bercerita tanpa membawa buku di hadapanmu, dan Nek Nang bernasihat tentang kebaikan, dan suatu hari Nek Nang marah, semua nilai kebaikan itu akan runtuh, Ben. Kenapa? Karena kamu tahu, mulut Nek Nang tidak bisa dipercaya lagi. Karena nilai-nilai kebaikan berasal dari mulut manusia, dan akhirnya juga akan gugur. Itu berbahaya storytelling yang dikampanyekan oleh Barat, kalau menurut saya begitu. Tapi bayangkan, kalau hari ini kamu tahu nilai kebaikan ini berasal dari teks, berasal dari tulisan. Kalaupun nanti Nek Nang marah, kalaupun orang tuamu marah, nilai-nilai kebaikan yang dari buku itu tidak akan luntur. Karena kamu tahu, itu asalnya bukan dari mulut kedua orang tuamu, atau mulut pencerita, atau mulut Nek Nang, tapi dia berasal dari tulisan. Dia berasal dari teks yang dia berdiri bebas, dan dia menguar nilai-nilainya secara mandiri. Demikian untuk pengantar dulu ya Mbak Yayan, saya mohon maaf apabila terlalu singkat atau terlalu panjang. Sebenarnya saya udah nyiapin slide, mulanya ketika saya komunikasi sama Mbak Yayan, kata Mbak Yayan, boleh jangan terlalu panjang, ya udah lebih baik nggak usah pakai slide aja. Ya, semoga berkenan pengantar ini, semoga bisa kita terima dan memantik diskusi-diskusi yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih nih Bang. Masya Allah. Ini udah pada nggak sabar, banyak yang nanya nih. Iya, menarik ya, Masya Allah, untuk apa namanya, kegiatan menulis. Beberapa teman-teman kita juga sudah ada yang melakukan kegiatan menulis, termasuk saya juga tadi, dan anak-anak saya aja gitu. Jadi bukan suatu karya literasi yang untuk dikonsumsi publik gitu Bang ceritanya. Nah ini ada pertanyaan dari tuan rumah kita Mbak Budi. Silakan Mbak. Enggak, Pak Beni, saya mau tahu sebelum berhasil buku pertama, berapa lama Pak Beni menyelesaikannya? Oke. Ya, langsung dijawab ya. Terus ya idenya itu pertama idenya dari mana gitu? Oke. Terima kasih. Ya, Mbak Budi tadi namanya, Mbak Budi. Budi ya, ulang tahun Pak hari ini Mbak Budi. Ibu Budi. Oh, ulang tahun. Ya, Selamat hari lahir ya. Semoga bermanfaat sisa usianya. Saya hari lahir saya 3 hari lagi, 8 Mei. Oke, baik. Ya, jadi gini, saya bilang tadi, saya tuh menulis telat di usia 25 ya, 25. Ketika 25 itu tahun 2008, Tahun 2008 saya cerita dikit nih supaya nanti nyambung. Saya itu gelar saya sarjana pertanian, SP ya, sarjana pertanian dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Jadi SP sarjana pertanian. Saya tamat 2006. Oke, setelah tamat itu, sebagaimana fresh graduate pada umumnya pada saat itu, saya tuh ngelamar di mana-mana, udah sempat kerja juga di Jakarta dan segala macam. Tahu nggak, ketika saya bilang saya mau resign, apa kata orang tua saya? Kenapa mau resign? Dan jawaban saya itu menyebalkan bagi mereka. Jawaban saya itu, ternyata bekerja itu menyita waktu membaca saya. Dan dia bilang, Ben, kamu sarjana, terus tidak ada kerja, masih ngomongin tentang waktu membaca, itu nggak masuk akal bagi orang tua ya pada saat itu. Tapi saya akhirnya saya curhat nih sama teman-teman. Kebetulan teman-teman saya di UNAN dulu sebagian besar aktivis dakwah kampus ya. Kami tinggal satu wisma, satu rumah, isinya 10 orang. Dan saya baru ngeh kalau ternyata saya itu tinggal sama ketua BEM, sama ketua lembaga dakwah kampus dan segala macam, yang di kamarnya itu buku tuh banyak, berak-berak gitu. Apa dia ketika curhat dia bilang, loh kalau gitu, kalau kamu nggak betah kerja, kamu nulis aja. Hubungannya apa? Saya bilang, oh, syarat jadi penulis itu katanya adalah orang yang banyak baca. Kayaknya ratusan buku di dalam wisma ini cuma kamu yang selesai baca, katanya begitu. Oke, akhirnya saya menulis. Tulisan saya dimuat. Nah, buku pertama saya menulis 2008
Terus buku pertama saya itu rilis 2009, 1 tahun setelahnya. Jadi bisa dibilang nggak sampai 1 tahun ya, karena suatu itu buku itu tidak saya proyeksikan jadi satu buku. Jadi gini, Mbak Budi, saya itu nulis pertama kali saya mulai dari cerpen. Ketika cerpen saya mulai dimuat Kompas, akhirnya saya itu cerpen saya itu dimuat Tempo, Media Indonesia, Jawa Pos, Horizon, dan semua media. Dan alhamdulillah saya tidak menemukan kesulitan karena waktu itu penerbit yang menawarkan. Penerbit menawarkan untuk saya tulisan saya untuk diterbitkan pada saat tulisan. Tapi ternyata tahu nggak, tulisan pertama, buku pertama saya itu saya menolak untuk diterbitkan oleh penerbit, karena penerbit ingin, dia bilang ada sebuah cerpen Ben yang harus kamu keluarkan. Cerpen ini tuh terlalu Islami untuk masuk ke dalam cerpen-cerpen sastramu, katanya begitu. Saya menolak. Akhirnya buku pertama saya itu saya terbitkan sendiri. Jadi saya pikir terbit di penerbit mayor itu, ketika dia mencoba menggerus nilai-nilai nurani penulis, saya pikir kebanggaannya juga tidak ada lagi. Dan itu saya lakukan pada buku pertama. Buku pertama saya itu judulnya Meminang Fatimah. Kisah saya 3 kali ditolak ta'aruf. jadi itu sewaktu pengalaman kuliah dulu, dan saya masukkan dia ke dalam cerita pendek, dan akhirnya buku tersebut dirilis. Bayangin, saya itu menerbitkan buku, saya fotokopi sendiri, saya jilid sendiri, dan dua printer rusak. Ya, di zaman dulu kan belum populer ya percetakan ya kalau nerbitin indie ya. Dan itu saya lakukan sendiri, dan bukunya saya cetak 500 eksemplar dan habis. Dan itu menyenangkan sekali. Saya mau bilang di sini sebenarnya menulis sendiri sudah saya lakukan dengan gembira. Kan gini, bagi saya menulis itu adalah untuk memproduksi kegembiraan. Kalau lu nggak gembira, kalau kita nggak gembira, ngapain nulis ya, gitu. Jadi kalau ada selera pasar, kalau ada selera penerbit, atau bahkan pekerjaan yang menggerus aktivitas kegembiraan ini sendiri, menurut saya dia akan menjadi nomor sekian. Jadi itu, begitu saya menulis, begitu buku pertama saya terbit. Buku pertama saya sudah ditawar penerbit mayor, penerbit besar di Indonesia, dan saya menolak atas alasan itu. Tapi alhamdulillah setelahnya sampai hari ini saya punya 31 buku, semuanya diterbitkan penerbit mayor. Kecuali penerbit buku 1 itu atas dasar saya tidak ingin suara nurani saya dibungkam oleh pasar. Itu. Maaf kalau jawabannya jadi panjang ya, Mbak Budi. Gitu kurang lebih. Udah 1 tahun. Ternyata perjalanan ini Masya Allah. Ya. Jadi saya tambahin, Benny ini adalah salah satu anggota grup band kenamaan di zaman saya dulu. Oke. Halo Den. Tuh. Ya, jadi saya tuh mahasiswa tuh saya nasyid ya. Jadi sudah dekat sama seni lah, sudah dekat sama seni nasyid, sampai akhirnya banyak orang tidak menyangka saya setelah tamat banting setir jadi penulis. Saya sangat kenal tuh vokalisnya dibanding Benny gitu. Oh, jadi ya. Karena kami itu kan sama-sama yang dekat sama Manda vokalisnya. Karena Manda hukum ya Benny ya. Gimana? Manda hukum dulu ya. Ya, Manda kuliah di hukum. Nah, ini anak pertanian nggak lagi gitu. Oke. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih Bang. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dengan Bu Nelly, asli Bandung, udah mau 20 tahun di Paris. Salam kenal ya Pak ya. Ya, dulu sini ada seorang tetangga. Nah, dia itu seorang penulis. Dia itu pengen menulis tentang kisah tentang kehidupan saya. Nah, katanya sangat menarik dari kecil sampai besar, sampai kenapa saya ditinggal di Prancis. Tapi mungkin ya ada sesuatu masalah dengan rumah tangganya, jadi dia itu pergi, ada kabar.
Menarik sekali tentang apa bisa menceritakan kehidupan. Karena saya tuh berniat pengen menulis tentang kehidupan apa ya, mujizat-mujizat Allah yang telah diberikan kepada saya terutama. Itu pengen itu sekali, tapi dengan waktu kerja anak-anak, kalau di Prancis mah Paris mah Pak semuanya sendiri Pak, nggak ada pembantu, jadi aduh waktu itu terkuras gitu. Tapi saya ingin menyebarkan kekuasaan Allah Maha Besar, pengen sekali berbagi mujizat Allah itu. Tapi alhamdulillah saya berdiri di negara Prancis ini, bertemu dengan teman-teman, alhamdulillah ada sekeliling kita, ya maksudnya teman-teman ya, dengan waktu usia kan berubah lah istilahnya. Nah, pengen sekali gitu, tapi ini mandek. Satu nuhun ya sama itu. Nah, ya saya belajar. Bang ya ikut workshop ya supaya bisa nanti Ya, itu workshop. menulis biografi diri. Boleh. Ya, itu hal yang menarik. Iya. Nah, gimana nih Bang secara apa namanya global aja lah. Apa yang harus dimulainya tuh dari mana gitu? Karena iya memang ini passion untuk menulis itu kan sebenarnya ada pada setiap orang gitu. Sebetulnya ya ada itu. Cuman memang keterbatasan pengetahuan dari mana. Saya aja mau. Jadi saya nih ada apa namanya dikasih tugas untuk mengirimkan suatu tafakur diri seminggu sekali gitu kan. Nah, itu untuk mendapatkan satu istilahnya 3 paragraf, 4 paragraf itu ngeditnya tuh berulang-ulang balik lagi kayaknya tuh enggak. Nah, mulainya dari mana gitu. Oke, baik. Ya. Sebenarnya pertanyaan Mbak Yani saya pikir mewakili semuanya ya, nyaris mewakili semuanya karena pengen banget bisa nulis, tapi pokoknya gimana sih? Ya nggak ribet lah caranya gitu ya. Padahal kan semuanya punya ilmunya, semuanya punya teknisnya. Tapi saya akan berbagi mungkin tips-tips praktis dan global ya, penting sekali. Pertama, menulis tentang tafakur diri, menulis tentang aktivitas harian yang bermanfaat itu sebenarnya menjadi menarik dan mudah sekali karena gini, salah satu yang nyebabin orang-orang itu menulis atau menghasilkan karya atau tulisan itu lama banget selesainya, tahu nggak apa sebabnya? Karena mereka sulit untuk melakukan riset. Kan nulis itu kan butuh riset ya, butuh riset kan begitu. Nah, tapi apabila Anda menuliskan 3 hal, Anda tidak butuh riset. Apa 3 hal ini? Yaitu menuliskan sesuatu yang paling Anda ketahui, menuliskan sesuatu yang paling Anda sukai, dan menuliskan sesuatu yang paling dekat dengan Anda. Wah, ini mah nggak perlu riset. Dan tafakur diri kan masuk ke dalam jenis ketiga ini, yang nggak perlu riset lagi, karena dia sudah mengaliri darah kita dan aktivitas kita. Nah, teknisnya, gimana seperti pengalaman Mbak Yayan atau pengalaman yang lain? Nulis ini udah lama banget, tapi ternyata sudah nulis, anggaplah 1 jam lah ya, nulis 1 jam bahkan 2 atau 3 paragraf aja nggak dapat begitu. Tahu nggak sebabnya apa? Sebabnya kalau Anda menulis di laptop ada 2 tombol jahanam yang memang itu senang sekali menggoda Anda dan Anda tergoda. Apa itu 2 tombol jahanam? Yaitu backspace dan delete. Betul nggak? Backspace dan delete ini adalah tombol jahanam. Jadi Anda itu nulis sedikit, backspace. Nulis panjang, delete. Kenapa begitu? Yang saya sebutkan tombol jahanam, karena aktivitas menulis itu adalah menulis 2 kali. Pertama, menulis sampai selesai. Kedua, menyunting tulisan yang selesai. Jadi ketika mulai menulis itu fokusnya yaitu menulis tulisan sampai selesai. Nulis aja. Jangan pernah mencampurkan aktivitas menulis dengan aktivitas mengedit. Begitu. Sekarang, gimana nih? Ada pertanyaan nih. Gimana nih? Saya kan nulis di laptop. Kedua tombol ini pasti selalu menggoda kan? Betul toh? Jadi ada nih caranya. Anda cabut kedua tombol itu. Aduh, tapi nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan?
saya punya tips lagi dan saya pernah melakukannya. Tahu nggak? Saya juga pernah loh kesel dengan backspace dan delete. Apa yang saya lakukan? Anda coba aja nih. Untuk menghasilkan draft 1, yaitu tulisan sampai selesai, Anda ngetik dengan mengubah font Anda menjadi warna putih. Jadi Anda nggak tahu sebenarnya Anda itu ngetik apa. Waduh, ini kesannya lawak atau lucu nggak? Nggak, ini benar, ini benar. Buat Anda yang selalu bermasalah ingin backspace delete, lakukan hal ini. Sehingga Anda sendiri lupa apa yang Anda tuliskan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena syarat tulisan yang baik itu adalah the worst draft must be released. Apa itu? Draft harus keluar dulu, draft buruk harus keluar. Draft buruk ini apa? Tulisan pertama itu wajib buruk, harus buruk. Karena kalau nggak buruk, tulisan bagusnya ada di dalam kepala. Karena sibuk backspace delete. Kalau saya ngumpamain menulis 2 kali ya, 1 tulis sampai selesai, 1 ngedit. Menulis itu, ibu-ibu, menulis itu tuh aktivitas menulis sampai selesai itu saya umpamakan seperti kita membuat bolu spons. Bolu spons harus jadi dulu bolunya. Mengedit atau aktivitas menulis yang kedua yaitu seperti menghias bolu spons itu menjadi black forest. Gila, kalau sudah selesai bolu sponsnya, kalau tulisannya udah selesai ngedit, Mak, senang banget tuh, menyenangkan sekali begitu. Bayangin, kalau Mbak Yayan mau nulis, nyambi ngedit, mau buat bolu spons, nyambi ngias, itu mah nggak mungkin. Nggak mungkin, bolunya aja belum jadi, gimana Anda mau ngias dia jadi black forest? Itu semoga bermanfaat ya, tips-tips praktisnya. Berarti draft dulu, yang penting ada ya. Harus. Jadi the worst draft must be released. Draft buruk harus keluar secepatnya. Oke. Nanti berarti ya pengembangan dari situ gitu ya. Starting point-nya pokoknya ada draft, nanti pengembangan. Nah itu ya benar juga sih. Mbak, kita kan bisa bangun rumah kalau fondasinya jadi kan. Oke. Bayangin, kalau Mbak Yayan sibuk backspace delete koreksi fondasi baru ruang tamu langsung bangun tiang jendela. Padahal belakang fondasi belum kelar. Itu nggak mungkin jadi rumahnya, nggak mungkin. Kurang lebih begitu analoginya. Sebenarnya kalau ibu-ibu punya waktu, ikut workshop, selesai mah kita garap teknis pelan-pelan gitu. Jadi itu sampai hari ketiga. Iya. Ikut workshop katanya. Ya, Bang, ada satu lagi dari kita cerita. Silakan. Bang Beni, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat aja ya, Bang Beni kenapa menceritakan film Haya yang ada hubungannya dengan Pakistan dan kenapa kenapa tidak di Amerika atau di Italia dan lainnya? Kenapa tidak menceritakan misalnya anak jalanan di Indonesia atau dan sebagainya? Kenapa memilih Haya? Tujuannya apa dan kenapa memilih Pakistan juga negara Palestina dan kenapa di Paris gitu loh? Apakah diedarkan juga di negara lain gitu? Silakan. Itu aja. Ya. Pertama saya sendiri kan menulis Haya itu berdua ya. Menulis Haya itu berdua dengan Mbak Helvi Tiana Rosa begitu. Haya sendiri adalah sequel dari novel pertama yang judulnya 212 The Power of Love ya. Jadi Haya itu adalah sequel kan. Seri 2 lah itu. Seri 2 dari novel pertama. Nah, jadi sebenarnya saya mau cerita dulu yang pertama. Yang pertama dulu sewaktu aksi, ingat ya aksi 212 di Monas ya. Aksi 212 di Monas gitu. Saya itu punya beban moral ya karena saya tidak ikut aksi itu karena waktu itu saya masih sekolah belajar di Selandia Baru ya. Jadi saya tidak bisa ikut aksi itu. Gitu. Jadi suatu Mbak Helvi bilang, Ben, kita nulis ini, saya merasa terpanggil. Saya harus bayar sesuatu yang saya tidak bisa ikut serta itu dan saya menuliskan kisah itu. Ketika kita akan membuat sequelnya, ada lagi percakapan penting pada saat itu. Ben, menurutmu apa yang jadi konsentrasimu hari ini? Dan saya bilang, yang konsentrasi saya hari ini, apalagi semenjak saya setelah menikah, anak-anak. Tidak ada lain, tidak ada bukan itu anak-anak.
Karena kalau dulu saya bisa ngoleksi banyak sekali buku, membeli buku sastra, membeli buku psikologi, banyak segala macam. Ketika anak saya lahir, yang saya pikirin adalah bacaan mereka apa, buku mereka apa, dan lain sebagainya. Tahu nggak apa kata Mbak Helvi? Kamu tahu nggak? Ada kalau kamu pikir anakmu itu malang banget kalau kamu kurang buku bacaan, tahu nggak? Ada anak yang lebih malang lagi sebenarnya. Yang bahkan mereka bukan hanya kurang bacaan, tapi kurang kasih sayang, kurang perhatian, bahkan oleh dunia dia ditutup petanya begitu, yaitu anak-anak Palestina. Anak-anak Palestina. Dan saya ketemu lagi momentum. Ada seorang traveler, berbincang dengan saya dan dia bilang, Ben, kamu tahu? Dia bilang, semua orang bilang bahwasanya Palestina itu negara yang paling Islami, negara yang paling banyak orang-orang paham Quran. Saya tidak percaya. Kenapa? Saya ketemu dengan anak-anak yang usianya 7, 8, 9 tahun, ternyata mereka bahkan sholat tidak bisa, Al-Fatihah tidak bisa. Anak-anak Palestina. Dan akhirnya saya ceritakan itu sama Mbak Helvi dan saya ceritakan sama teman-teman saya lainnya. Benarkah begitu? Iya benar, wajar saja. Karena hidupnya sibuk untuk melarikan diri dari satu camp ke camp lain. Jadi boro-boro untuk belajar berislam, belajar sholat, belajar membaca Quran. Untuk hidup aja dia sudah alhamdulillah pada titik itu. Pada titik itu, saya pikir saya akan melihat apa yang teman saya lihat sebagai bentuk kemirisan terhadap Palestina, karena itu bukan tanah tempat orang bisa banyak orang baca Quran. Saya melihat itu adalah tanah di mana pada saat ini anak-anak sedang miris-mirisnya mereka untuk bisa dapat akses tentang Islam, agama yang di mana para anbiya dan para nabi diturunkan di sana. Itu yang membuat saya berpikir, dan ada yang lebih mencemaskan lagi adalah data bahwasanya ternyata anak-anak Palestina itu adalah anak-anak yang dalam data Palestina yaitu anak-anak yaitu salah satu grup atau salah satu kelompok yang sering sekali hilang dan tidak terdata sampai akhirnya kemudian ada anak yang berdarah Palestina ketika di tes DNA, tapi mereka besar di Portugal, besar di Israel dan segala macam, karena tadi mereka bisa diculik, mereka bisa diambil, dan mereka bisa diadopsi dengan ilegal kapan saja. Akhirnya Haya pun ditulis dan akhirnya Haya pun dirilis sebagai film. Itu kurang lebih ceritanya. Bang, kalau sesuai data yang Bang Beni dapatkan, itu anak-anak Palestina itu diadopsinya banyaknya purpose-nya untuk apa ya? Ya, kita tidak sampai di titik itu, tapi sebenarnya percakapan yang bukan lagi rahasia umum gitu kan anak-anak khususnya perempuan dari negeri Syam itu kan alangkah cantiknya kan, alangkah moleknya gitu ya, kita tahu gitu. Jadi untuk bayangin gitu, teman saya sedang riset dan dia dengan seorang pelacur saya sebut begitu, sorry. Terus ketika dia berbincang lebih jauh dan pada titik tertentu dia tahu bahwasanya dia lahir di Beersheba. Beersheba itu daerah di Palestina. Dan kenapa dia pada saat itu bisa ada di Amerika, dia tidak tahu. Tiba-tiba dia bangun pada suatu pagi dan dia pada saat itu berumur 6,5 tahun. Dan dia dididik sampai titik tertentu ketika umur 12,5 tahun dia mulai bekerja. Ketika selesai mens pertama. Anda tahu, cantiknya luar biasa. Orang-orang dari negeri Syam itu luar biasa cantiknya, dan saya tidak peduli isu lain, tapi isu-isu yang mencemaskan itu menjadi concern kita sebenarnya. Kenapa akhirnya ini perlu untuk kita siarkan, dan ini perlu juga untuk kita tuliskan supaya usianya lebih lama, supaya gemanya juga lebih lama, dan apalagi difilmkan. Kalau melihat premis film Haya, yaitu anak Palestina yang memang dia merasa nyaman untuk dekat dengan relawan Indonesia,
Karena apa? Anda pikir relawan-relawan yang datang ke Palestina itu semuanya menyayangi menyayangi anak-anak? Belum tentu. Belum tentu. Ada apa namanya? Ada NGO yang datang memang dia dibiayai dan dia datang karena bekerja gitu. Bukan karena menyayangi kan begitu. Dan relawan-relawan dari Indonesia, masya Allah sampai hari ini mungkin si Kak Ita juga mungkin bisa cerita karena Kak Ita juga sering ke Palestina atau pernah ke Palestina. Relawan di Indonesia itu terkenal sebagai relawan yang penyayang begitu ya. Jadi ketika pada akhirnya Haya sendiri lengket dengan relawan Indonesia dan dia sampai di Indonesia, saya pikir ini perlu untuk menarik untuk kita siarkan. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau enggak saya yang mau nanya. Saya dong. Masa Mbak Ita, sok. Mangga Mbak Ita. Assalamualaikum semuanya teman-teman, Mas Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau ralat dulu. Saya belum pernah ke Palestina, tapi ke border doang. Tuh. Ke border. Ya, udah gitu saya mau ini juga nambahin kalau buku Haya yang sama Mas Beni adalah Mbak Helvi itu kakaknya Mbak Asma Nadia, teman-teman kan sudah pernah tahu ya yang dulu pernah ke sini. Dua. Yang ketiga, nah ini yang berikutnya saya mau nanya. Ini kita kan usia dulu kan memang dari SD saya memang hobi banget baca, bahkan sampai ya udah nggak ngerti lagi lah gila bacanya itu kan sampai kuliah. Nah, ketika usia 40-an tahun itu kan ya mata kan sudah berkurang ya Mas Beni. Jadi sebenarnya bisa baca pakai kacamata, cuman kan ada orang tertentu yang memang anti dengan kacamata, termasuk saya. Disitulah saya kadang-kadang sekarang ini memang nggak produktif dan udah mandek gitu. Gimana sih caranya gitu? Karena kan kalau ngebaca itu kan bukan hanya buku ya, karena kan teman-teman atau di Indonesia juga kan tahu sendiri ya, survei membuktikan bahwa kita memang minat bacanya itu sangat minim gitu. Padahal mungkin kan ada banyak orang yang mungkin membaca tanda kutip alam, yang misalnya kayak traveler atau apa, itu bisa nggak sih dijadiin acuan untuk menulis gitu ya. Kalau memang orang itu pengen banget untuk nulis gitu. Yang itu tuh pertanyaan intinya. Dan yang terakhir menyambung Mas Beni bilang yang problem semua orang yang ingin menulis ya misalnya ngetik di laptop udah tuh edit sampai Mas Beni bilang hilangkan yang dua itu ya backspace dengan kolom itu ya Mas ya. Nah, itu juga masalah saya. Dan ternyata saya praktekin yang hampir mirip dengan Mas Beni. Saya ngetik aja masa bodoh, saya nggak apa. Bahkan ada misalnya kayak misalnya harga atau apa yang pasti pun saya asal aja ngetik ngetik angka atau jumlah, nanti saya pikirin nanti seperti itu. Dan itu sebenarnya bisa berhasil sih kalau menurut saya gitu. Itu sih Mas. Makasih ya. Ya. Oke. Kak Ita. Oke, saya pikir pertanyaan Kak Ita ini bagus banget dan menjadi tanda kutip solusi. Mungkin juga solusi, mungkin juga saran buat kita yang hari ini tidak lagi berada pada usia emas membaca. Betul ya. Saya bilang usia emas membaca itu kapan? Dari kita mengenal huruf dan bisa membaca sampai kuliah. Itu tuh usia emas membaca. Sampai kuliah. Itu pun kalau kuliah nggak sambil kerja. Itu pun kalau ketika kuliah Anda belum menikah. Kalau Anda kuliah aja, itu Anda punya waktu emas. Tapi kalau sudah kuliah atau bahkan sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, aduh, no. Anda tidak punya lagi usia emas membaca. Usia emas membaca yaitu Anda akan berurusan dengan membaca apa saja yang Anda ingin, apa saja yang Anda tidak ingin. Kan kita punya kemewahan waktu. Sebenarnya kita disarankan sendiri untuk sudah membaca 10.000 jam sebelum kita hilang waktu emas membacanya. Karena setelah itu, seperti yang Mbak Ita bilang, apalagi jangankan 40 Mbak Ita, usia 24, 25 sudah menikah nih, masa emas membaca itu selesai dia. Anda paling hanya akan membaca apa yang Anda butuhkan. Apa itu? Membaca resep, betul kan? Membaca daftar harga gitu ya, membaca daftar diskon. Anda akan membaca apa yang Anda butuhkan dan menyenangkan aja gitu. Betul. Ya. Nah, sekarang gimana nih urusannya? Nah, jadi saya menemukan tips ini ketika saya sadar saya sendiri tidak berada dalam
dalam usia emas membaca sendiri. Jadi apa yang saya lakukan yaitu saya harus sering sapa. Saya harus sering melakukan perjalanan. Perjalanan ini bukan hanya dimaknai ke luar negeri atau kemana, enggak ya, enggak. Biasanya kalau perjalanan itu dalam waktu yang cukup lama, biasanya lebih dari 4 hari atau seminggu, tidak harus ke luar negeri, tapi dia juga bisa di dalam kota segala macam. Saya itu akan menulis jurnal harian. Anda bisa lihat di media sosial saya atau di apa namanya ya di media sosial saya, termasuk di perjalanan saya yang ke Eropa nanti. Itu pasti malamnya itu saya akan menulis jurnal harian dan dia akan rilis. Dan dia akan rilis keesokan harinya. Loh, jadi apa yang Kak Ita bilang tadi betul. Jadi ketika kita berada pada titik biasanya sapar kan kita akan bertemu dengan kelelahan, kegembiraan dan kejutan-kejutan. Itu banyak sekali. Nah, jangan pernah Anda nulisinnya nanti dengan alasan nanti saya mau mengendapkan pengalaman, nanti saya belum punya waktu. Enggak. Kalau saya jalan ke Eropa terus ada daun mapel jatuh, terus aroma daun mapel itu masih lengket di hidung saya, harus segera saya tuliskan paling nggak malam harinya. Supaya saya tahu bahwasanya aroma tadi masih lengket dan bisa saya imajinasikan di dalam teks. Ketika Anda berkenalan dengan orang dan orang ini sendiri orang yang unik karakternya, harus segera Anda tulis pada saat itu atau malam harinya supaya Anda nuansa-nuansa fisik, nuansa-nuansa adegan tadi masih terekam di dalam ingatan Anda dan bisa Anda tuliskan dengan lancar. Bagus nggak bagus nanti dulu. Selesaikan aja dulu. Seperti itu. Makanya saya punya novel yang terbit 2021 judulnya Etile. Itu 2019 saya melakukan perjalanan ke Eropa dan perjalanan itu banyak sekali seru banget, sesat naik kereta, dikejar polisi dan segala macam dan akhirnya itu jurnal itu tuntas, jurnal kurang lebih 1,5 bulan tuntas, berarti saya punya 45 bab cerita dan akhirnya dia diterbitkan penerbit mayor di tahun 2021 dan alhamdulillah sampai hari ini Etile itu salah satu novel ya saya yang cukup laris. Nah, saya bahkan bisa merilis catatan perjalanan novel dari catatan perjalanan. Anda juga bisa merilis apapun karya Anda, nggak harus novel, nggak harus refleksi diri, catatan muhasabah, psikologi perjalanan atau apapun namanya yang itu bisa bersumber dari semangat Anda melakukan perjalanan untuk mendokumentasikannya. Kadang-kadang kan kita ini merasa sumpek ya sama keseharian yang itu saja berputar kan begitu. Dan saya pikir itu penting sekali ketika Anda sedang safar atau melakukan perjalanan, Anda merekamnya karena Anda ketemu dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang akan memberikan kejutan. Gitu. Sudah jelas ya Mbak Ita. Nah, lebih lanjutnya minggu depan di workshopnya Bang Benny. Insya Allah. Ya. Saya lebih tertarik dengan tadi tentang dongeng, Bang. Oke. Ya, dongeng. Jadi saya itu sejak kecil sukanya awalnya itu komik. Komik, kemudian baru setelah beranjak SMP baru novel. Banyak lah, kalau buku banyak. Tapi fiksi ya, enggak. Kalau saya kesulitan kalau misalnya membaca yang biografi masih oke lah, sejarah masih oke karena ada alur cerita gitu. Tapi kalau udah misalnya textbook yang monoton itu sulit gitu. Nah ini pertanyaan saya kaitannya dengan anak saya nih. Jadi karena saya cerita ke mereka dan mereka juga melihat waktu ke Indonesia koleksi komik saya itu luar biasa banyaknya. Jadi mereka bertanya-tanya apa yang menarik dari komik gitu. Nah, jadi sekarang nih seminggu sekali mereka ke library gitu ya di sini. Yang mereka ambil tuh komik semua gitu. Nah, sedangkan saya sebagai orang tua pengennya mereka bacanya ya berbobot dikit lah gitu kan, jangan cerita komik kayak emaknya gitu. Nah, itu gimana ya cara mengarahkan anak-anak, saya tahu mereka enjoy membaca komik gitu, tapi
saya khawatirnya malah kebablasan gitu, Bang. Jadi malah jadi nggak bisa membaca yang tanpa gambar tadi gitu. Nah, itu gimana cara mengarahkannya untuk usia anak-anak sekarang ini yang paling besar usianya 10 tahun dan merembet sampai usia 2 tahun setengah. Oke. Silakan, Bang. Ya. Pertama, bagi saya usia-usia itu usia-usia yang masih wajar ketika dia lebih menyukai WPB ya, artinya buku yang teksnya sedikit, gambarnya banyak. Jadi kalau mereka masih suka membaca, biarkan saja, karena nanti mereka akan pada sebuah titik mereka sebenarnya itu tidak cukup lagi. Nah, tapi gimana titik itu bisa sampai, kan itu tuh masalahnya. Jangan-jangan dia nanti kelamaan muter di sana gitu. Jadi supaya mereka akan sampai di titik itu, mereka harus senantiasa dikitari atau didekatkan dengan bahan-bahan bacaan yang seperti kata Mbak Yayan tadi, berkurang gambarnya atau lebih banyak teksnya. Ya, artinya ketika Mbak Yayan membaca buku, usahakan ada mereka atau dekatkan dengan mereka supaya mereka juga akan kurios nanti ya, akan ingin tahu ini kenapa sih membaca buku yang nggak ada teksnya tapi suka begitu ya. Jadi itu. Terus itu tadi dibangun lingkungannya, paling nggak di rumah itu buku-buku teks tadi memang biarkan banyak aja, ada di ruang tamu atau ada di ruang tengah dan segala macam ya, supaya mereka dekat dengan buku. Nah, nanti kalau lingkungan itu sudah dibangun, kalau mereka sudah dekat dengan buku-buku itu sendiri, nanti keinginan mereka secara organik akan tumbuh. Keinginan mereka secara organik akan tumbuh sendiri untuk membaca buku-buku itu. Itu satu. Cara saya yang kedua, biasanya saya akan kasih reward bahwasanya siapa yang bisa membaca buku cerita ini, biasanya masih buku cerita anak, Mbak, gitu. Tapi teksnya dikit banget, gambarnya dikit banget ya. Siapa yang baca buku ini kelar dapat Super Queen. Nah, seperti itu, misalkan seperti itu. Siapa yang baca buku ini waktu main HP-nya akan ditambah 10 menit begitu. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu akhirnya membuat mereka dekat dengan buku tersebut gitu loh. Dekat dengan buku teks ya. Tapi orang tua jangan juga ngasih tugas habis itu, oh Anda sudah baca, ayo langsung dikasih reward. Enggak, tanyain isinya apa. Anda akan melihat betapa ajaibnya anak-anak bercerita. Gila. Perspektif yang mereka dapatkan ini dan itu. Dan itu akhirnya membuat saya sendiri selektif untuk memilih cerita untuk anak-anak. Bayangin nih, contoh. Anak saya usia 5 tahun, baca Timun Mas. Timun Mas ya, populer ya, Timun Mas. Tahu nggak apa ya? Dalam hasanah cerita anak Indonesia, Timun Mas itu bercerita bahwasanya ada seorang ibu yang nggak punya anak, akhirnya memohon kepada dewa. Pengen punya anak. Kata dewa, Anda dapat anak, tapi ketika sudah besar nanti, remaja, kami ambil. Kata dewa gitu. Oke, kata ibunya gitulah singkatnya. Ibunya punya anak, dan ketika mau diambil oleh dewa ketika sudah remaja, dewa atau siluman, keberatan ibunya. Tahu nggak? Nilai moral yang ingin ditujukan penulis apa? Betapa besarnya kasih sayang ibu kepada anak, ya. Begitu. Tahu nggak apa yang ditangkap anak, Mbak? Yang ditangkap anak yaitu, oh ayah katanya, jadi boleh ya kalau kita ingkar janji. Kan ibunya ingkar janji itu. Nah, pada titik itu apa yang saya lakukan? Orang tua ini harus bahaya ini. Ternyata ketika anak belum usia 8 tahun, jangan pernah memberikan anak-anak cerita anak yang nilai moral hitam putihnya itu lebih dari 2. Harus ada tokoh jahat dan tokoh baik aja, selesai. Jangan ada lagi penafsiran yang lain. Itu nggak boleh. Karena limbik di belakang otak kecilnya belum terbentuk untuk menafsirkan. Gitu. Itu jadi bahaya. Tapi kalau dia sudah 9 tahun ke atas, Anda boleh buat ceritanya agak rumit sedikit, ceritanya yang memungkinkan ada penafsiran baru, itu boleh.
Boleh. Jadi sebenarnya orang tua juga kalau mau anaknya benar, ininya juga harus belajar ya, harus dapat sesuatu begitu di ini kan. Nah, itu tips sekaligus bagaimana saya punya cerita sendiri gitu. Gitu Mbak Yayan. Alhamdulillah, ya berarti memang. Ya, alhamdulillah. Jadi memang harus diselektif juga ya. Kadang saya kasih aja, sok aja ambil yang mana nanti belakangan di meja administrasi baru saya lihat oke gitu. Tapi ya juga harus ini ya. Terutama komik-komik sekarang itu kan gila kalau sekarang bahaya. Saya serem padahal itu di depannya itu kucing gitu istilahnya. Saya lihat juga tata bahasanya nggak banyak gitu, jadi lebih banyak gambar daripada teks gitu, makanya saya oke. Tapi beberapa hari yang lalu itu saya mulai memperhatikan salah satu anak saya itu gaya bahasanya berubah, jadi sepertinya terpengaruh dari komik itu gitu. Nah belum saya tegur sampai kemarin kakaknya laporan ke saya. Itu adek ngomongnya ke saya nggak sopan, katanya gitu, kata kakaknya gitu. Nah, berarti kan sudah ada dari dua saya mendengar sendiri dan kakaknya juga laporan. Akhirnya saya kasih ultimatum kemarin itu. Gitu. Ke perpustakaan nggak pinjem komik lagi ya. Kalau misalnya memang memberi pengaruh buruk gitu ya, negatif dari segi bahasa gitu. Terus dia bilang, oh oke, aku paham kok maksudnya apa. Jadi sebelum saya nasehatin dia udah ngambil kesimpulan sendiri gitu, bahwa oke, apa yang saya lakukan itu nggak baik gitu. Dan akhirnya negosiasinya adalah tetap ke perpustakaan, tapi memilih buku yang lain gitu untuk dibaca gitu. Nah ini belum dilakukan ini. Mudah-mudahan sih bisa berjalan, karena saya nggak mau mematikan passion membacanya gitu. Jangan sampai passionnya jadi malah nggak mau membaca gitu. Ya, alhamdulillah. Ada lagi ibu-ibu? Saya kan sempat share ya Mbak Yayan, saya sempat share ke Mbak Yayan dan Mbak Ita juga bagaimana kami akhirnya menulis cerita anak untuk anak kami sendiri kan, gitu. Ya karena kecemasan itu, makanya kita penting kok. Karena yang paling paham kan kita sendiri loh. Yang paling paham itu orang tuanya. Sebenarnya menulis itu nggak usah Anda neko-neko. Anda nulis untuk anak Anda sendiri itu udah dahsyat banget gitu. Karena Anda yang paling paham gitu. Juga ya. Terus kalau anak-anak mulai dianjurkan menulis jurnal harian itu mulai umur berapa Bang? Sebenarnya tidak ada anjuran dan segala macam, tapi ketika di usia, kalau nggak salah usia 6 tahun, ketika mereka sudah mulai bisa baca dan nulis, saya kasih buku gambar itu, kan buku gambar landscape kan, horizontal ya, itu saya belah dua, saya garis tengahnya, ini gambarnya, ini tolong tulisin ya, gambar ini nyeritain apa, gitu. Jadi mereka tetap gambar, tapi juga mereka nulis, walaupun tulisannya mungkin sedikit, jelek gitu, nggak apa-apa. Jadi mereka itu tetap dekat sama sama gambar, tapi teksnya juga mereka pelan-pelan gitu. Jadi saya bagi dua, ini gambar, habis itu ceritain dong ini gambar ini, dan itu secara tulisan. Ketika mereka sudah bisa menulis, langsung aja kasih itu, dan itu seru gitu, seru. Oke, ini kayaknya kalau diterusin nggak habis-habis nih, banyak banget pertanyaan saya sebenarnya. Satu deh terakhir ya, satu nih sebelum kita tutup dengan kesimpulan dari Bang Beni. Ini adakah hubungannya dengan kegiatan menulis, terutama anak-anak ya, dengan kemampuan ekspresi secara lisan gitu. Jadi anak yang paling besar itu dia
Kalau ekspresi dengan berkata-kata itu kurang. Jadi dia lebih senangnya menulis gitu. Jadi kalau misalnya saya tanya apa yang menyenangkan hari ini di sekolah gitu, apa yang membuat kamu hari ini sedih di sekolah gitu, dia all are great, dia bilang tuh Fabian nggak ada masalah segala macam gitu. Tapi begitu saya sodorkan buku dan pena gitu, tulis deh Kak, perasaan kamu hari ini apa gitu. Itu ternyata jadi panjang ceritanya gitu. Nah, itu sebenarnya ada kaitan nggak sih tentang kemampuan verbal dan kemampuan menulis itu ternyata untuk anak saya kasusnya ternyata tidak selaras gitu, Bang. Ya. Saya mau tanya, anaknya baca buku apa, Ibu? Banyak. Kalau di sini kan di sekolah itu sebagai basic seminggu sekali diwajibkan untuk menghafal puisi. Puisi, ya itu satu. Itu sejak umur 6 tahun. Terus bacaan yang lainnya itu banyak macam-macam karena memang diwajibkan dari. Paham. Sekarang pernah nggak Mbak Yeyen membacakan buku cerita bergambar itu, membawa teksnya ke depan dia, terus read aloud with expression, Mbak Yeyennya? Ya, setiap malam. Karena kalau nggak dibacain begitu nggak bisa tidur dia. Ya kan? Ya. Jadi sebenarnya saya akan kaji dulu seperti ini. Apa manfaat membaca itu bagi komunikasi ya? Atau bagi yang pertama, orang yang membaca itu ketika mereka membaca, mereka tahu bahwasanya teks-teks yang sampai ke mereka ada teks-teks yang perlu, teks-teks yang penting. Nggak mungkin orang nulis sampah, itu nggak mungkin. Jadi sebenarnya kultur orang yang suka membaca itu apakah nanti akan juga Anda harapkan akan banyak akan juga banyak berkicau, akan banyak ngomong. Kalau memang dia ekstrovert nggak apa-apa, akan jadi begitu. Tapi ekstrovert maupun introvert sebenarnya membaca sendiri membuat mereka tahu bahwasanya yang keluar dari mulut mereka yaitu sebagaimana yang tertulis yang sering mereka baca, apa yang perlu aja, apa yang memang bermanfaat, apa yang memang berfaedah. Dan biasanya sekali keluar itu akan sesuai dengan struktur. Akan punya struktur. Kalaupun belum, saya pikir itu hal yang masih on proses lah ya, Mbak ya. Kan juga masih anak-anak ya. Seperti itu. Jadi penting. Contohnya begini, saya dulu pernah membentang makalah yaitu fenomena alih kode di masyarakat oleh anak-anak muda Indonesia kali ini. Alih kode itu artinya dia ngomong tiba-tiba nyelip bahasa Inggris ya. Dia ngomong tiba-tiba nyelip bahasa asing atau bahasa Jawa dan segala macam. Itu sebenarnya menjadi biasa aja, cuma itu menjadi bermasalah ketika sering sekali digunakan dan ternyata dia menggunakannya di momen yang salah, seperti tiba-tiba pas seminar dia ngomong begitu gitu loh. Tiba-tiba pas dia ngomong sama orang tua dia juga pakai alih kode begitu. Ketika dia beli rokok, Pak, ini harganya berapa ya? Apa tuh? A pack of cigars. Ya padahal Bapak tuh juga belum tentu ngerti bahasa Inggris dan segala macam. Nah, terapinya apa? Terapinya justru mereka harus banyak-banyak membaca prosa seperti itu. Prosa itu apa? Membaca cerita. Di dalam cerita, anak-anak kan cerita itu punya struktur. Yang dialog itu Anda boleh dialog itu mau makai sesuai EYD, mau makai bahasa slang, silakan. Dialognya hal yang murni. Tapi dalam narasi semuanya harus sesuai EYD. Harus baku, harus bagus. Dan dia tahu ternyata konteks dialog ini adalah ketika kamu bergaul sama teman-teman dan segala macam. Tapi kalau konteks formal, bertemu orang lebih tua dan segala macam, itu perbandingannya sama dengan narasi. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau menurut saya masih usia begitu, biarkan saja. Apalagi Mbak Yen juga membacakan nyaring tadi dengan ekspresi dan segala macam. Nantilah saya pikir dia akan sampai pada titik dia akan mendaya gunakan teks itu ke dalam
kebutuhan yang memang dibutuhkan. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum melebar panjang lagi nih, Bang. Ya, ini tiba-tiba ke parenting ya urusannya ya. Iya. Ya maklum, namanya juga mama. Ya, Bang, barangkali bisa dikasih kesimpulan sebagai penutup kajian kita hari ini. Ya, terima kasih ibu-ibu semua yang sudah menyelenggarakan kajian ini. Saya juga senang sekali berada di depan ibu-ibu semua, bukan di tengah ya, di depan ibu-ibu semua. Akhirnya kita bisa membicarakan tentang penulisan. Yang pertama, yang penting yaitu aktivitas yang berhubungan dengan teks, menulis, membaca itu posisinya sangat mulia di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam. Allah bahkan bersumpah di dalam Al-Qalam yaitu demi pena. Kedua, teks adalah pelenting imajinasi terbaik ya, karena dia membuat siapapun yang menulis dan membaca akan menciptakan semesta kreatif di dalam kepalanya sendiri. Jadi sejak dini dekatkanlah kita dengan teks, dekatkanlah anak-anak kita dengan teks supaya mereka tahu bahwasanya keindahan dan kreativitas atau bahkan imajinasi itu bersumber dari teks yang memberikan mereka kebebasan dan kegembiraan untuk membayangkan apapun. Sedangkan yang ketiga, yaitu jangan pernah bermimpi bahwasanya kita akan bisa menulis dengan baik apabila kita bukan pembaca yang baik. Dan jangan pernah pula kita bermimpi untuk menghasilkan tulisan yang baik juga apabila, nah ini penting banget, apabila kita menempatkan menulis atau membaca sebagai aktivitas waktu luang semata. Bahaya banget. Karena akhirnya aktivitas menulis dan membaca ya sambilan atau pengantar tidur Anda setelah kelelahan. Saya yakin, kita semua pasti punya kesibukan banyak banget. Tapi mungkin bisa kali ya, Anda agendakan setengah jam saja gitu untuk nunjukin Anda menghargai kalam, untuk menunjukkan Anda menghargai teks, untuk menunjukkan Anda menghargai ilmu pengetahuan. Kalau kata Dr. Rio Hasan, apakah setiap orang wajib membaca? Enggak. Setiap orang enggak wajib membaca. Yang wajib membaca itu adalah mereka yang ingin bersahabat dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda tidak ingin bersahabat dengan saya ulangi ya, kata Dr. Rio Hasan, katanya, apakah semua orang wajib membaca? Enggak. Semua orang tidak wajib membaca. Yang wajib membaca yaitu orang-orang yang ingin berdekatan dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau Anda tidak ingin berdekatan dengan ilmu pengetahuan, ya nggak apa-apa. Membaca dan menulis tidak wajib bagi Anda. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, materinya juga random ya kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini, Bang. Insya Allah semoga ada kesempatan untuk ketemu minggu depan saat Bang Beni dan istri landing di Paris. Insya Allah minggu ya, insya Allah. Ya. Kurang lebih 1 minggu. Tanggal 9 saya udah di Rabu ya, Rabu. Yes, hari Rabu ya, insya Allah. Teman-teman, kita tutup dulu kajian hari ini dengan doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.